Coba kita bayangin, di hari-hari terakhir sebuah kerajaan besar, saat panji-panji kejayaan perlahan diturunkan, sebuah janji misterius diucapkan. Nah, ini adalah kisah tentang Sabdopalon dan ramalannya yang gaungnya terasa sampai ratusan tahun kemudian. Dan inilah inti dari ramalan itu. Sebuah janji yang meramalkan adanya kekosongan ruh di tanah Jawa. Tapi, di saat yang sama, janji ini juga membawa harapan. Harapan akan kembalinya jati diri sejati setelah penantian yang sangat panjang. Jadi ini cerita tentang kehilangan yang diikuti oleh penemuan kembali. Dan ceritanya nggak berhenti di situ loh. Beberapa versi dari legenda ini bahkan menyebutkan angka yang sangat spesifik. 500 tahun, wow! Coba bayangin, sebuah penantian yang membentang selama 5 abad. Ini bukan sekedar janji biasa, ini adalah ramalan dengan skala yang benar-benar epik. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik sumpah yang luar biasa dramatis ini? Mereka ternyata bukanlah raja atau panglima perang. Bukan. Mereka adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam, penjaga ruh dari sebuah peradaban. Oke, kenalan dulu yuk sama dua tokoh utama kita, Sabdopalon dan Naya Genggong. Mereka ini penasihat setia Raja Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Di satu sisi, ada Sabdopalon, yang digambarkan sebagai suara spiritual yang penuh kebijaksanaan. Di sisi lain, Naya Genggong, pendampingnya yang lebih membumi, tenang, tapi sangat teguh. Tapi, kesetiaan mereka itu bukan cuma buat raja loh. Mereka mengabdi pada sesuatu yang jauh lebih besar, Dharma Jawa. Ini bisa kita artikan sebagai jiwa, nilai-nilai, dan keseimbangan kosmis dari budaya Jawa itu sendiri. Inilah yang mereka bersumpah buat lindungi, bahkan dari raja mereka sekalipun. Kehadiran mereka berdua ini, kalau kita perhatikan, simbolis banget. Mereka mewakili keseimbangan yang krusial, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat, antara kekuasaan duniawi dan kebijaksanaan spiritual. Mereka ini seolah-olah jembatan antara zaman yang akan berakhir dan zaman baru yang akan datang. Sekarang, kita coba mundur sedikit ya, lihat konteks sejarahnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai-sampai para penjaga ini merasa perlu mengambil langkah yang begitu drastis? Semuanya terjadi di ambang keruntuhan sebuah kerajaan yang sangat besar. Nah, ini dia kuncinya. Bagi Sabdopalon, jatuhnya Majapahit itu bukan sekedar pergantian kekuasaan politik. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah guncangan spiritual. Sebuah peristiwa yang mengancam fondasi keyakinan, ritual, dan seluruh cara hidup masyarakat Jawa yang sudah dibangun ratusan tahun. Dan di tengah guncangan inilah, legenda ini sampai ke puncaknya. Momen di mana Sabdopalon mengucapkan ramalannya yang paling terkenal, sebelum akhirnya dia dan Naya Genggong menghilang dari dunia manusia. Jadi, apa sih alasannya? Sumpah ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk penolakan. Penolakan terhadap apa yang dia lihat sebagai penghapusan budaya dan perusakan keseimbangan spiritual yang udah dia jaga seumur hidupnya. Dan sumpahnya pun jelas banget. Sabdopalon dan Naya Genggong memilih untuk moksa atau menarik diri ke alam gaib. Bukan untuk menyerah ya, tapi untuk menunggu. Menunggu saat yang tepat bagi ruh Jawa untuk bangkit kembali. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik dan bikin kita mikir. Angka 500 tahun itu, apakah harus kita artikan secara harfiah? Atau itu cuma sebuah kiasan aja untuk periode waktu yang sangat panjang? Legendanya sendiri, jujur aja, nggak ngasih jawaban yang pasti. Oke, sekarang kita tarik ceritanya ke masa kini. Setelah ratusan tahun berlalu, apa sih relevansi dan makna filosofis dari mitos ini buat kita yang hidup di zaman modern? Di zaman kita sekarang, Sabdopalon itu udah bertransformasi. Dia bukan lagi sekedar tokoh sejarah, tapi udah jadi simbol. Dia menjadi suara batin Jawa, suara hati nurani sebuah budaya yang terus berbisik, mengingatkan kita semua untuk jangan sampai lupa sama jati diri. Jadi, pelajaran utama dari legenda ini sebenarnya bukan tentang menolak perubahan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pengingat. Di tengah arus zaman yang pasti berubah, ada jangkar yang harus kita pegang erat-erat. Jangkar itu adalah identitas, akar budaya, dan nilai-nilai luhur kita. Dan ini nih, mungkin kesimpulan yang paling penting. Kembalinya Jawa yang diramalkan itu bukan berarti kita harus memutar waktu kembali ke era Majapahit. Bukan. Tapi ini tentang integrasi. Tentang mengingat lagi makna dan kebijaksanaan dari masa lalu untuk bisa melangkah lebih baik ke masa depan. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setiap budaya kan pasti punya nilai-nilai inti dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Nah, dalam konteks hidup Anda, apa atau siapa yang menjadi simbol penjaga tak kasat mata dari identitas budaya Anda? Sebuah pertanyaan yang kayaknya menarik untuk kita pikirkan.